Cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bila ada tokoh sufi yang paling terkenal namanya dan paling sering disebut namanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mendapat julukan sebagai Sultanul Aulia. Semua ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh sosok manusia yang paling agung dan paling dihormati di kalangan kaum sufi. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Al-Jailani, yaitu Al-Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Lahir pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 18 Maret 1078 Masehi di kota Al-Jil. Disebut juga Jailan atau Kilan, Kurdistan Selatan. Terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad. Ibunya bernama Ummul Khair Fatimah binti Syekh Abdullah Sumi. Ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW lewat jalur cucunya, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sementara sang ayahnya bernama Abi Sholih Musa Zangi masih bernasab pada Nabi Muhammad SAW lewat jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sejak masa kanak-kanak, Al-Jailani sudah memperlihatkan tanda-tanda keistimewaan dan keramatnya. Ketika usia masih bayi, pada suatu Ramadan, orang-orang di desanya tak dapat melihat hilal karena tertutup oleh awan. Untuk menentukan awal puasa, mereka akan mendatangi rumah Ummul Khair dan menanyakan apakah bayinya sudah makan pada hari itu. Saat mengetahui bahwa anak itu tidak mau makan, mereka yakin bahwa bulan Ramadan telah tiba. Menginjak usia remaja, Al-Jailani tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan berbudi luhur. Ia juga merupakan seorang pemuda yang sangat jujur dan dalam berkata maupun bersikap. Selain itu, ia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, sekaligus seorang pecinta ilmu pengetahuan, seorang pembela kebenaran, seorang hamba yang soleh, dan selalu menyeru kepada kebajikan. Dalam kapasitasnya ini, ia memiliki semua predikat untuk menjadi seorang ulama besar di kemudian hari. Selain menimba ilmu pengetahuan di tempat kelahirannya, ia menghafal Al-Quran dan kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik radhiyallahu an. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terdorong untuk pergi merantau ke kota Baghdad pada saat usia baru menginjak 18 tahun. Sang ibu adalah pihak yang sangat mendorongnya dan menyemangatinya untuk mencari ilmu pengetahuan. Mengingat sang ayah sudah wafat sejak lama, namun sebelum sampai di gerbang kota Baghdad, ia lebih dahulu tertarik untuk tinggal di daerah Kar. Di tempat inilah ia berkholwat sebagaimana dilakukan oleh para sufi dalam kurun waktu yang sangat lama. Mengenai hal tersebut, Soleh Ahmad Asy-Syami menuturkan bahwa Al-Jailani berusia 18 tahun ketika tiba di kota Baghdad. Saat tiba di gerbang kota Baghdad, Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba muncul di hadapannya. Nabi Khidir alaihissalam mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah melarangnya memasuki kota itu selama 6 tahun. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam membawanya ke sebuah bangunan tua dan berkata, "Tinggallah di sini dan jangan pergi meninggalkan tempat ini." Akhirnya Al-Jailani menetap di tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihissalam selama 3 tahun. Setiap tahun Nabi Khidir alaihissalam selalu datang memerintahkannya menetap di sana. Mengenai pengalamannya di tempat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita bahwa dirinya selalu didatangi setan yang muncul dalam paras cantik untuk menggoda, mengusik dan menyerangnya.
Bahkan selama bertahun-tahun ia hanya memakan rerumputan dan akar-akaran. Ia juga tidak pernah minum dan makan enak. Namun beruntung Allah Subhanahu wa taala menjaganya agar tidak tergoda dari godaan setan yang terkutuk. Setelah sekian tahun tinggal di daerah Kar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya memasuki kota Baghdad dan tinggal di sana selama beberapa hari. Baru beberapa saat dirinya sudah tidak betah. Ia tidak tahan menyaksikan berbagai kemaksiatan dan kerusakan yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat Baghdad. Dengan berat hati, ia berniat meninggalkan Baghdad. Namun, niat ini segera diurungkannya lantaran ia mendengar satu bisikan yang menyerunya agar tetap bertahan di Baghdad. Sejak itulah ia memantapkan tekad untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Baghdad, Al-Jailani mulai berguru pada berbagai ulama terkemuka. Di antaranya adalah Hamad Al-Abbas, Yusuf Al-Hamadi, dan Ali Abul Wafa Al-Qail, Abu Khattab Al-Mahfud, Abu Syed Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami, dan Abu Hasan Muhammad Al-Qadi. Kepada nama pertama yang merupakan seorang sufi terkemuka di Baghdad, Al-Jailani belajar secara intensif bidang ilmu tasawuf kepada gurunya itu. Ia memasuki jalan tarekat sufi. Tidak perlu waktu lama baginya sehingga menjadi seorang sufi terkemuka dan mempunyai banyak murid. Semasa hidup, Al-Jailani dikenal luas sebagai tokoh sufi yang berilmu pengetahuan luas. Memang karena faktor kesibukannya dalam mengajar dan bertausiah, ia tidak punya cukup waktu untuk menulis dan mengarang. Bahkan bisa jadi ia tidak begitu tertarik di bidang kepenulisan. Oleh sebab itu, hanya sedikit karya yang berhasil ditulisnya atau setidaknya dinisbatkan kepada dirinya. Di antara buku-buku karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Al-Gunya li Talibi Tariq Al-Haq, Al-Fat Ar-Rabbani, Al-Faid Ar-Rahmani, dan Futu Al-Ghaib, dan lain sebagainya. Ketiga karya ini menjadi rujukan utama sebagian besar ahli sufi di seluruh penjuru dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah atau 15 Januari tahun 1166 Masehi. Usianya kala itu sudah mencapai 91 tahun. Tanggal wafat tersebut diperingati oleh seluruh pengagumnya sampai saat ini. Saat menghadapi sakaratul maut, putranya Abu Wahab berkata kepadanya, "Apa yang mesti kulakukan sepeninggalan ayah?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Kamu harus taat kepada Allah, jangan takut kepada selainnya, jangan berhadap kepada selainnya, dan berpasrahlah sepenuhnya hanya kepada Allah." Inilah wasiat terakhir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada putranya sebelum menghembuskan napas terakhir. Untaian Mutiara Hikmah. Sibukkanlah diri kalian dengan zikir. Sibukkanlah diri kalian dengan zikir kepada Allah. Ucapkanlah kata yang sekiranya baik bagi kalian, dan diamlah dari perkara yang sekiranya membahayakan. Jika ingin berkata, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang hendak kalian katakan. Sertailah ucapan kalian dengan niat ikhlas, baru kemudian ucapkan. Mutiara Hikmah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari untaian mutiara yang disampaikan oleh Al-Jailani tersebut, kita dapat mengambil satu pelajaran penting, yakni bahwa segala tindakan atau perilaku kita hendaknya hanya dicurahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta. Dialah satu-satunya tempat bagi kita untuk bersandar. Dia pula satu-satunya penolong bagi diri kita. Sungguh tidak ada segala sesuatu akan terjadi di muka bumi ini pada diri kita tanpa seizinnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia hanyalah makhluk yang lemah dan mudah berbuat salah. Acap kali kita berbuat sesuatu yang tidak hanya merugikan diri kita sendiri, melainkan juga merugikan sesama manusia.
Acap kali perkataan yang keluar dari lisan kita bukanlah perkataan hikmah yang bermanfaat, melainkan justru fitnah yang mengandung murkanya. Seringkali pula kita berlaku tanpa pernah berpikir terlebih dahulu, padahal sudah jelas bagi kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan juga mana yang buruk. Oleh sebab itulah, sebaik-baik perkataan adalah zikir, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesarannya dan kekuasaannya. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada zikir, sebab dengan zikir kita menjadi dekat dengannya. Melalui zikir, niscaya akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepadanya. Melalui zikir pula, segala kegelisahan di hati kita akan menjadi sirna. Hanya dengan zikirlah kita akan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wajar kiranya bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyakhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, menyebut nama Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah pemberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu. Niscaya dia mengeluarkan kamu dari segala kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dialah yang maha penyayang orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43. Jadi, marilah kita belajar untuk mengistiqomahkan diri kita agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah sebanyak-banyaknya dimanapun diri kita berada dan kapanpun waktunya, daripada kita berbuat dosa dengan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Maka alangkah bijaknya jika kita menggunakannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada yang keluar dari lisan kita hanya fitnah dan kejelekan. Maka akan jauh lebih baik bila lisan kita berzikir kepadanya. Namun demikian, sebisanya jangan hanya lisan kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berzikir, zikirkanlah lisan dan hati kita sekaligus. Bersihkan hati kita dalam berzikir kepadanya. Berniatlah yang ikhlas, yaitu hanya untuk meraih ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmat dan ridhonya melalui zikir yang senantiasa kita panjatkan kepadanya. Untaian hikmah. Betapa sombongnya kalian. Kalau bukan atas pertolongan Allah, kalian tidaklah mampu sholat, bersabar dan berpuasa. Kalian tidak saja sombong, tetapi juga syirik. Begitu banyak orang yang menyombongkan ibadah dan amalnya untuk sekedar mencari sanjungan dan pujian orang lain, serta mengajar kemewahan dunia dan menjilat pemiliknya. Semua itu hanya karena hawa nafsu kalian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melalui ungkapan hikmah tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seakan ingin berkata bahwa betapa banyak diri kita yang berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah kita sadari. Boleh jadi kita terlampau sering membangga-banggakan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita berlaku sombong seakan-akan semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata murni karena peran diri kita sendiri. Tidak ada unsur campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sana. Apalagi campur tangan manusia, karena terlalu bangga bahwa kita adalah manusia yang paling soleh. Padahal boleh jadi hati kita sangatlah busuk. Kita berlaku sombong seakan-akan diri kita mampu melakukan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa pertolongan darinya mustahil diri kita masih sanggup mengerjakan. Tubuh kita berdiri, bahkan untuk memejamkan mata kita saja sungguh ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di sana. Kita terlampau sering berlaku sombong
seolah-olah kebaikan yang kita lakukan hanya akan terjadi bila kita berkehendak, padahal tanpa ada karunia dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mustahil bagi kita untuk melakukan semua kebaikan. Kesombongan yang kita lakukan sejatinya tidaklah akan membuat diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita beramal saleh atau berbuat banyak kebajikan. Bila benih-benih kesombongan masih tertancap kuat di hati kita, maka tidaklah berfaedah kebajikan tersebut. Tidaklah diterima amal kebaikan diri kita sekiranya masih bersemayam kesombongan pada diri kita. Hal demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dari sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu, karib, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga-tetangga yang dekat dan tetangga-tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Jadi, janganlah kita berlaku sombong dan membanggakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa kecerdasan akal kita tidak berguna, kekayaan harta kita belum seberapa, kecantikan dan ketampanan wajah kita tidak bermakna apa-apa. Demikian halnya dengan segala amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, ketahuilah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada itu semua. Maka tidaklah pantas bagi kita untuk berlaku sombong kepadanya. Sadarilah, kesombongan yang terus kita asuh suatu saat akan menjadi kesyirikan tanpa pernah kita sadari. Saat kita mulai berlaku sombong, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat kita pulang akan menuhankan diri kita. Tanpa terasa kita akan cenderung menjadikan diri kita Tuhan atas segala kebaikan yang kita lakukan. Alhasil, Tuhan yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala, menjadi mudah untuk kita lupakan, sebab kita menjadi asyik untuk menduakannya dengan diri kita sendiri. Maka ketahuilah, saat kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Dia tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushrika bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Faman yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik itu. Dan bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Faman yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Dua ayat tersebut telah cukup untuk menyadarkan diri kita bahwa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala amatlah besar dosanya, dan tidak akan pernah Allah mengampuni dosa tersebut. Oleh sebab itu, kita janganlah pernah sekali-sekali melakukan kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin.